Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto peringatkan para pejabat kementerian agar tidak melakukan korupsi dan jual beli jabatan. Yandri secara tegas meminta agar proses rekrutmen untuk posisi eselon 1 dan 2 dilakukan secara transparan. Yandri menambahkan bahwa proses rekrutmen baik eselon 1 dan 2 maupun staf kementerian agar dilakukan secara transparan tanpa adanya pungutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Yandri menjelaskan, langkah tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, khususnya di jalur birokrasi. Menurut Yandri, Presiden Prabowo ingin semua jajaran kementeriannya fokus pada kerja mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Yandri meminta jajaran pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama untuk fokus pada tugas dan fungsinya dibanding sibuk melakukan transaksi jual beli jabatan di Kemendes PDT yang tidak semestinya. Mendes Yandri menyatakan, hal tersebut tidak hanya terbatas pada pejabat di lingkungan Kemendes PDT saja, tetapi juga pada level pendampingan desa. Posisi pendamping desa dipastikan diduduki oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan lolos secara administrasi, serta dilakukan evaluasi tanpa adanya transaksi sehingga terbuka untuk siapa saja. Yandri mulai terjun ke dunia politik setelah bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN. Ia menjadi salah satu kader partai yang cepat menanjak berkat kepiawaiannya dalam membangun jaringan dan kemampuan orasi yang memikat. Dalam struktur internal partai, Yandri telah menduduki berbagai posisi strategis termasuk Ketua DPP PAN. Sebagai kader PAN, Yandri aktif mendorong isu-isu yang berhubungan dengan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penguatan demokrasi di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai seorang politisi yang vokal dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam yang merupakan basis utama dukungan PAN. Yandri Susanto mulai dikenal luas ketika berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Lampung 1 dan juga Banten 2. Ia telah beberapa kali dipercaya oleh rakyat untuk duduk di Senayan, mewakili konstituen dari daerah tersebut. Selama menjabat sebagai anggota DPR, Yandri telah mengemban tugas di komisi dan alat kelengkapan dewan. Salah satu posisi penting yang pernah ia pegang adalah Ketua Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Dalam kapasitas ini, Yandri seringkali menjadi wajah utama dalam diskusi mengenai keagamaan, penanggulangan bencana, dan perlindungan kelompok rentan. Sebagai Ketua Komisi 8, Yandri dikenal tegas dalam memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk program sosial dan keagamaan. Ia juga aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah, seperti pemberangkatan haji, bantuan sosial, dan program pengentasan kemiskinan. Yandri Susanto memiliki pandangan politik yang moderat namun tegas. Ia percaya bahwa pembangunan bangsa harus melibatkan semua elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang. Dalam berbagai kesempatan, Yandri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Di parlemen, Yandri sering mengangkat isu-isu yang relevan dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ia juga dikenal sebagai pendukung kuat reformasi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, Yandri juga aktif memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya di Banten, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan akses layanan publik. Yandri adalah sosok yang sederhana dan dekat dengan keluarga. Ia menikah dan dikaruniai beberapa anak. Di tengah kesibukannya sebagai politisi, Yandri tetap meluangkan waktu untuk keluarganya yang ia anggap sebagai sumber inspirasi dan motivasi utama dalam bekerja.
Sebagai seorang tokoh yang religius, Yandri juga aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Ia seringkali diundang sebagai pembicara dalam acara-acara keislaman, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pendekatan religius yang ia bawa dalam politik mencerminkan prinsip yang ia pegang teguh sepanjang karirnya. Selama lebih dari 1 dekade berkiprah di dunia politik, Yandri Susanto telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat dan negara. Ia dikenal sebagai politisi yang konsisten memperjuangkan isu-isu rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran meski kadang berseberangan dengan arus utama, menjadikannya salah satu tokoh yang dihormati di parlemen. Sebagai seorang anggota DPR, Yandri berperan aktif dalam menyusun berbagai undang-undang yang berdampak luas bagi masyarakat. Salah satu kontribusi pentingnya adalah mendorong penguatan regulasi terkait perlindungan anak dan perempuan, serta peningkatan anggaran untuk program-program sosial. Yandri Susanto adalah contoh nyata bagaimana seorang politisi dapat berkiprah dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi mencerminkan bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melayani masyarakat secara tulus. Meskipun demikian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto itu juga tidak luput dari sorotan setelah diketahui menggunakan kop surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Surat berkop tersebut berisi undangan haul dan syukuran untuk orang tuanya yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Santri di Kabupaten Serang. Yandri mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut di masa mendatang. Namun, perbuatannya itu telah mendapat kritikan keras dari mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut penggunaan kop surat resmi untuk acara pribadi sebagai tindakan yang melanggar etika birokrasi. Menurut Mahfud, kegiatan seperti haul atau syukuran seharusnya menggunakan undangan pribadi atau yang dikeluarkan oleh pihak terkait, seperti pengasuh pondok pesantren, bukan surat berkop kementerian. Maka dari itu, Yandri kedepannya berharap dapat terus memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Ia juga menginspirasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam dunia politik dan memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Melalui kerja keras dan komitmennya, Yandri Susanto tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam kancah politik Indonesia.